Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Kasima. Di hari Senin ini kalian akan belajar tema 3, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, di hari Senin ini Ibu akan menjelaskan kepada kalian gangguan pencernaan apa saja yang bisa terjadi pada manusia dan iklan elektronik. Di gangguan pencernaan pada manusia ini, Ibu akan menjelaskan seperti diare, usus buntu, dan masih banyak lagi gangguan lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian tahu kira-kira gangguan-gangguan pencernaan pada manusia itu disebabkan oleh apa, sehingga kalian bisa menghindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya gangguan pencernaan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang iklan elektronik. Iklan elektronik sendiri ada banyak sekali jenis-jenis dan ciri-ciri yang akan Ibu jelaskan kepada kalian. Untuk itu, simak video ini, jangan lupa catat poin-poin pentingnya. Selamat menyaksikan. Tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1 dan 2 di hari Senin ini. Ada 2 hal poin penting yang akan Ibu jelaskan kepada kalian, yaitu tentang gangguan sistem pencernaan manusia dan iklan elektronik. Untuk gangguan sistem pencernaan pada manusia, akan kita bahas terlebih dahulu. Makanan yang kita makan itu diolah oleh organ pencernaan makanan. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja organ pencernaan manusia? Ibu akan mengingatkan kembali, organ pencernaan manusia ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Mereka bertugas untuk mengolah makanan yang kalian makan. Nah, jika kesehatan pencernaan tidak diperhatikan dengan baik, maka sistem pencernaan tersebut dapat terganggu. Gangguan-gangguan tersebut akan Ibu jelaskan satu persatu agar kalian tahu penyebab dari gangguan tersebut sehingga kalian bisa lebih waspada dalam mengkonsumsi makanan. Gangguan yang pertama akan kita bahas yaitu gastritis. Gastritis ini suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir yang berada di dinding lambung. Penyebab orang yang menderita penyakit gastritis ini adalah memakan makanan yang mengandung kuman penyakit. Gastritis juga terjadi karena kadar asam klorida dalam lambung itu terlalu tinggi. Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis ini penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air ataupun makanan. Selanjutnya ada diare. Di diare ini Ibu sudah menjelaskan lebih detail di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Diare ini dapat terjadi karena iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer karena penderita memakan makanan yang mengandung bakteri dan kuman. Gerakan peristaltik di dalam usus menjadi tidak terkontrol. Akibatnya laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan terjadinya penyakit disentri karena infeksi bakteri Shigella pada dinding usus besar. Jadi penyebab penyakit diare ini adalah iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Selanjutnya ada konstipasi. Konstipasi ini adalah biasa disebut dengan sembelit. Sembelit ini merupakan keadaan yang dialami seseorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit ini disebabkan karena adanya penyerapan air pada sisa makanan. Dengan demikian, feses kekurangan air dan menjadi keras. Makanan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah terjadinya gangguan
konstipasi. Jadi kalian harus sering-sering makan buah, sayur, dan perbanyak minum agar kalian tidak mengalami sembelit. Selanjutnya ada apenditis. Apenditis ini merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan di apendiks. Penyebabnya adalah infeksi bakteri pada umbai cacing atau usus buntu dan mengakibatkan timbul rasa nyeri dan sakit. Selanjutnya ada hemoroid. Hemoroid ini biasa disebut wasir atau ambeien. Wasir atau ambeien ini merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil sering mengalami terjadinya wasir. Selanjutnya ada MAH. MAH ini adalah orang yang mengalami perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut terasa kembung. Gangguan MAH ini karena meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran yang tegang, pola makan yang tidak teratur, dan masih banyak lagi. Jadi usahakan kalian dari kecil makan dengan teratur, sehari 3 kali di waktu yang tepat agar tidak terjadi MAH. Selanjutnya ada tukak lambung. Tukak lambung ini termasuk kelainan sistem pencernaan dikarenakan kerusakan pada selaput lendir. Tukak lambung terjadi karena kuman, toksin, ataupun psikosomatis. Kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan termasuk faktor psikosomatis yang dapat memelihara pengeluaran HCl di lambung. Nah, jika HCl terlalu banyak keluarnya atau berlebihan, maka selaput lendir di lambung akan rusak. Selanjutnya ada malnutrisi atau kurang gizi. Malnutrisi merupakan penyakit yang disebabkan oleh terganggunya pembentukan enzim pencernaan. Gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atroti yang kehilangan banyak retikulum endoplasma, misalnya kwashiorkor, yaitu penyakit akibat kekurangan protein yang parah, dan pada umumnya penyakit ini menyerang anak-anak. Yang terakhir ada radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan gangguan organ pencernaan karena terlalu banyak tumpukan ampas kotoran yang tidak tercerna di usus buntu, terutama di bagian umbai cacing. Ampas kotoran yang tidak tercerna tersebut berasal dari makanan yang sulit diurai, contohnya biji cabai. Tumpukan kotoran menyebabkan umbai cacing menyempit dan terinfeksi kuman, sehingga umbai cacing meradang. Gejala yang terjadi pada usus buntu yaitu perut bagian bawah terasa sangat nyeri, perut terasa mual disertai muntah, kadang diare, dan tubuh terasa demam. Jika radang usus buntu sudah parah, maka harus dilakukan operasi. Selanjutnya kita akan membahas iklan elektronik. Apa sebenarnya iklan elektronik itu? Iklan elektronik yaitu iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik. Penyampaian iklan media elektronik harus memperhatikan teks iklan yang akan disampaikan. Teks iklan dijadikan sebagai media komunikasi produsen untuk menawarkan barang maupun jasa yang akan dihasilkan. Ini salah satu contoh iklan elektronik melalui internet. Jenis-jenis iklan elektronik sendiri itu ada 3. Ada iklan elektronik televisi, radio, dan internet. Untuk internet ini adalah contohnya. Iklan televisi yaitu iklan yang dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan gerak. Kalau iklan radio yaitu iklan yang dipublikasikan melalui radio berupa kombinasi dari bunyi, kata-kata, dan efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tidak bisa dilihat.
Kalau iklan di internet yaitu iklan yang dipublikasikan melalui internet beragam. Iklan elektronik ada yang hanya dapat dilihat dan ada pula yang dapat dilihat maupun didengar. Selanjutnya, bahasa iklan. Bahasa iklan yang digunakan itu harus menggunakan diksi dan gaya bahasa sesuai dengan maksud dan tujuan. Untuk ciri-ciri dari iklan dari segi kebahasaan yaitu pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Yang kedua, pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Yang ketiga, pilihan kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang keempat, pilihan kata yang digunakan menunjukkan sasaran. Ini di sebelah kanan ada salah satu contoh iklan yang mana ciri-ciri dari kebahasaannya sangat bagus. Iklan ini merupakan iklan yang menarik karena memiliki sugesti bagi khalayak. Dia menonjolkan keunggulan produk ini yaitu beli satu gratis satu sehingga orang lain tertarik untuk membeli produk tersebut. Oke, itu saja materi yang bisa Ibu berikan di hari Senin ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.